Sabda TV. Sudah gitu Allah syariatkan sholat 5 waktu untuk apa, Pak? Allah syariatkan sholat 5 waktu, hikmahnya luar biasa sekali. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Di antaranya untuk menggugurkan dosa-dosa si anak Adam tersebut. Di antaranya untuk supaya memperkuat hubungan antara dia dengan penciptanya. Di antaranya supaya sholat 5 waktu memberikan kekuatan dalam hidupnya. Karena sholat 5 waktu itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya sholat 5 waktu itu menjadi cahaya dalam hidupnya dan hatinya. Iya. Di antaranya sholat 5 waktu itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Itu sebagai kekuatan dalam hidupnya. Karena orang yang selalu sholat 5 waktu, lihat dia insya Allah diberikan oleh Allah bimbingan. Iya, kekuatan, kesabaran, ketakwaan dan yang lain. Iya. Hanya kita bersyukur kepada Allah yang telah mensyariatkan kepada kita sholat 5 waktu. Allah tidak butuh kepada sholat kita, tidak. Yang butuh kepada sholat 5 waktu itu kita, Pak. Kita membutuhkan sholat 5 waktu untuk ketenangan hidup kita dan hati kita. Kita butuh sholat 5 waktu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Untuk kekuatan kita dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ya. Makanya kalau ada orang yang menganggap bahwa sholat 5 waktu itu cuma beban, ini Allah menyebutnya bagaikan keledai. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Yang seharusnya dia melihat sesuatu itu bermanfaat untuk hidupnya, bermanfaat untuk hatinya, tapi dia anggap itu beban. Iya. Padahal itu manfaat gitu loh, Pak. Padahal kalau kita sholat 5 waktu, berapa menit sih, Pak? Hah? Antum kalau sholat 5 waktu, satu sholatnya berapa menit? Paling lama 10 menit paling. 10 kali 5 berapa? 50 menit. Nggak sampai 24 jam. 50 menit dibandingkan 24 jam. Itu pun dipisah-pisah dalam 5 waktu. Itu pun juga di waktu-waktu yang mudah kok. Allah tidak syariatkan jam 12 malam. Lagi enak-enaknya tidur. Iya. Mudah sebetulnya, Mbak. Tapi apa yang membuat seseorang itu berat melakukan sholat 5 waktu, Mbak? Yang membuat berat seseorang itu melakukan sholat 5 waktu, dosa. Ya, dosa yang menjadikan seseorang itu berat melakukan ketaatan sholat 5 waktu. Kalaulah hati seorang hamba itu bening, bersih, sholat 5 waktu itu sesuatu yang menjadi hiburan hati yang luar biasa. Lihat Rasulullah dan para sahabatnya, ya, mereka justru menjadikan sholat 5 waktu itu sesuatu yang menjadi hiburan hati, kekuatan. Sampai Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Jadikan kita beristirahat hati kita dengan sholat itu. Iya. Hati mereka menjadi tentram dengan sholat. Makanya setiap kita mendengar adzan, sambut sholat itu dengan penuh kegembiraan. Jangan sambut sholat itu dengan malas. Kata Ibnu Abbas, yukrahu lirrajul an yakuma ila sholati kaslan. Sangat tidak baik seseorang ketika bangkit kepada sholat itu dalam keadaan malas. Kenapa? Karena fa'innahu min sifatil munafiqin. Karena itu termasuk sifat orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan apa? Malas. Ya. Makanya seorang mukmin itu mengijabah panggilan Rabbnya dengan kegembiraan.
Ya, kata Ibnu Abbas, "Al yakum ila shalah wa qalbuhu masrur wa wajhu mumbasir fa innahu yanaji rabbah." Hendaklah ia bangkit menuju salat itu dalam keadaan hatinya gembira, wajahnya berseri, karena dia akan bermunajat dan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Iya. Ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup, Pak, dan sebagai tempat ketentraman hati kita, wallahi tidak ada yang lebih nikmat dari sholat. Tapi ketika kita jadikan sholat itu beban, Pak, maka kita pasti pertama sholatnya nggak khusyuk. Yang kedua, sholatnya cepat-cepat, pengen cepat selesai. Nah, banyak diantara kita, subhanallah Bapak sekalian ya, ketika sholat itu yang kita pikirkan adalah gimana cepat selesai, Pak. Gimana cepat apa? Selesai. Jadi dia ketika sholat itu seperti berdiri di atas bara api, sudah, Pak. Mengerikan sekali. Padahal seorang mukmin yang dia memang jujur mencintai Allah, dia akan betah berdua-duaan dengan Allah. Dia akan betah bermunajat dengan Allah penciptanya yang sudah memberikan kepada dia berbagai macam rezeki dan kenikmatan. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Wallahi salat ini akhwan Islam. Iya, sangat manfaat untuk kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita tinggalkan salat, atau kita remehkan salat, atau kita lalaikan salat. Sabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarkan dirimu di dalam salat. Sabar. Ya. Kalau memang kita terasa malas, paksa. Jangan ikuti kemalasan kita, Pak. Ya. Ini akhwat Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menjaga apa? Salat, dan menjadikan salat itu sebagai kebutuhan hidup kita, Pak. Ya.